Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, bagi saudara yang pernah atau sedang mengalami difitnah oleh orang lain dengan perkataan atau pembicaraan yang sengaja disebarluaskan untuk menjelek-jelekkan saudara agar orang lain mempunyai kesan buruk terhadap saudara, ditambah dengan saksi dusta untuk semakin meyakinkan, bahkan dengan sengaja menimbulkan kesan hanya bisa dilawan dengan melakukan kekerasan untuk meyakinkan orang bahwa provokasi itu salah. Kalau tidak akan hilang muka, berarti menanggung malu. Saudaraku, kalau kita dihadapkan pada situasi seperti itu, langkah apa yang akan kita tempuh agar tidak tercemar namanya oleh fitnah, tetapi juga tidak perlu menjawab dengan tindak kekerasan, apalagi mendapatkan malu? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan Ajen Hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu untuk menjawab pergumulan dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 13 sampai dengan 14 yang tertulis demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan tadi diberi tema atasi kejahatan, ku percaya Tuhan. Pemazmur meminta kepada Tuhan hidup di jalannya yang benar dan rata, sehingga dapat melakukan kehendak-Nya dan senantiasa memuji Tuhan. Ternyata seterunya selalu memperhatikan setiap langkahnya dan mencari kesempatan untuk menemukan kesalahannya. Maksud baik pemazmur disangkal dan dilawan dengan menyerang dan menjatuhkannya. Senjata mereka saksi dusta yang sering disebut agen provokasi, karena mereka dengan sengaja menimbulkan keadaan yang hanya dapat dilawan dengan kekerasan atau kehilangan muka. Tetapi pemazmur tidak membalas dengan serangan menurut akal sendiri, tetapi mengharapkan pengamanan dari Tuhan dan percaya kepadanya. Dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, pemazmur sadar bahwa hanya kepada Tuhan ia akan hidup dan aman. Maka pemazmur sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan hati yang kuat, teguh, tanpa takut dan khawatir. Saudaraku, mengandalkan Tuhan dan mengalami kebaikannya sangat diperlukan untuk ketekunan iman kita. Sebagai orang percaya, kita mungkin mengalami percobaan berat, tekanan hidup, ancaman, tetapi tidak ada yang membuat kita putus asa dan kalah selama kita terus memandang Allah dengan iman dan pengharapan. Di tengah kebingungan, ketidakpastian, bahkan di tengah kegelapan, kita harus menantikan Tuhan, menghampiri Dia, dan tetap teguh di dalam pimpinan Roh Kudus, dan yakin akan tiba waktunya Allah akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami dalam situasi apapun. Saudaraku, pemazmur memberikan kesaksian kepada kita di tengah himpitan hidup dan berbagai kejahatan, tetapi tetap berlindung dan mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita juga tetap percaya dan mengandalkan Tuhan menghadapi kejahatan, sehingga tidak terjebak dan terpancing
untuk melawan atau melakukan kekerasan dan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, meskipun hidupnya tertindas. Mazmur 116 ayat 9 sampai dengan 10 menyaksikan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang hidup. Aku tak percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudaraku, tidak jarang kita tergoda untuk melawan kejahatan dengan kekuatan sendiri. Mungkin karena punya uang banyak, jabatan tinggi, mempunyai koneksi yang bisa menyelesaikan. Karena sesungguhnya kalau itu kita lakukan, bisa saja mengalahkan kejahatan. Mungkin bisa demikian, tetapi secara tidak kita sadari, kita juga telah melakukan kejahatan dan terjebak dalam permainan iblis. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Artinya teruslah berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan berarti kalah atau mengalah atau tidak ada harapan lagi, sehingga kita membiarkan dijajah oleh kejahatan. Bukan begitu. Tuhan Allah pasti akan menyatakan kebaikannya, menolong kita. Mazmur 42 ayat 12 menyatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ketika kita berharap kepada Tuhan, penantian kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, syukur kepadamu, firman-Mu sungguh menjawab pergumulan kami. Mampukan kami untuk terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan iman kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.